Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. usulihim wa faraihim wa lanahum ya al-ma'in anna Allah ta'ala wa syara'a bil-rahmah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah Silakan dibuka kitab Fathul Ibad, ada di halaman 22, 12 baris dari atas. Wal maqalatu tasi'atu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wal maqalatu at-tasi'atu qala ay sayyiduna Utsman aidan radhiyallahu ta'ala anhu arba'atun minal khisali zahiruhunna fadilatun ay khairun katsirun wa batinuhunna faridatun ay wajibatun mukhalafatus salihin ay al-qa'imina bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibadi fadilatun wal
الاقتداء بهم في أفعالهم الصالحة فريضة وتلاوة القرآن فضيلة والعمل به أي بما في القرآن من الأوامر والنواهي فريضة وزيارة القبور أي قبور الصالحين فضيلة والاستعداد لها أي التهيؤ لدخول القبر بفعل الأعمال الصالحة فريضة وزيارة القبور إما لمجرد تذكر الموت والآخرة فتكون برؤية القبور من غير معرفة أصحابها ولو قبور الكافرين أو لنحو دعاء فتسن لكل مسلم أو للتبرك فتسن لأهل الخير أو لأداء حق كصديق ووالد وعيادة المريض فضيلة واتخاذ الوصية فريضة قال صلى الله عليه وسلم المحروم من حرم الوصية أي المحروم من الثواب والخير العظيم من منع من الوصية رواه ابن ماجه عن أنس وقال صلى الله عليه وسلم من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له. Belakang maju aja, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullah ta'ala wa tamanna fa'alihi wa bi barakati ummihi wa bikum fid darain amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Wal maqalatu at-tasi'atu qala ay sayyiduna Utsman radhiyallahu ta'ala anhu arba'atun minal khisali
zahiruhunna fadilat ay khairun katsirun wa batinuhunna faridatun ay wajibat. Melanjutkan kajian kita dari kitab Nasail Ibad, itu bab yang ke-2, bab yang bangsa 44. Wal maqalatu tasi'atu, dan maqalah yang ke-9. Mutiara kata yang ke-9, qala ay sayyiduna Utsman aidan radhiyallahu ta'ala telah berkata, yaitu siapa yang berkata di sini, ay sayyiduna Utsman, yaitu Sayyiduna Utsman aidan juga. Jadi maqalah yang ke-9 ini dikatakan atau maqalah daripada Sayyidina Utsman sama seperti pada maqalah yang kemarin yang ke-8, itu pun merupakan maqalah ucapan yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala. Jadi maqalah yang ke-8 dan maqalah yang ke-9 ini adalah kalam ucapan daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Aidan itu artinya pula atau juga. Jadi maksudnya maqalah yang ke-9 ini sama seperti maqalah yang ke-8, itu daripada ucapan Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala. Apa kata Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu? Arba'atun minal khisali, ada 4 macam perangai, ada 4 macam sifat perangai, 4 hal, 4 perkara. Zahiruhunna fadilatun ay khairun katsirun. Zahirnya yang 4 ini merupakan sifat fadilah, sifat keutamaan. Artinya fadilah di sini adalah ay khairun katsirun, kebaikan yang banyak. Jadi 4 hal ini zahirnya adalah merupakan kebaikan yang begitu banyak. Tapi kata Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, wa batinuhunna faridatun, namun batinnya, hakikatnya, biasa ada zahir, ada batin, ada luar, ada dalam. Ada yang terlihat oleh kasat mata, ada yang tak terlihat oleh kasat mata kita. Ada yang zahir, ada yang batin. Zahirnya ini merupakan kebaikan yang begitu banyak, namun batinnya, hakikatnya faridatun, yang 4 tadi merupakan suatu kewajiban buat kita. Artinya memang yang 4 hal ini adalah
kewajiban yang harus kita kerjakan. Menjadi kewajiban, menjadi fardu yang tak dapat tidak harus kita amalkan. Yang harus kita jadikan pegangan. Yang harus kita ikuti maksudnya. Apa itu fardhu? Wajibatun. Artinya adalah wajibah. Jadi ini namanya fardhu. Wajibah. Ini mutaradifat. Kalau kita belajar mufradat ada sinonim kata. Persamaan. Fardhu wajibah. Ya. Lagi nanti bid itu artinya lawanan. Wajib lawanannya sunnah. Ya, tapi ini persamaannya fardhu itu artinya adalah wajibah, merupakan suatu hal yang wajib. Nah, apa yang 4 hal itu yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu sehingga zahirnya adalah kebaikan yang begitu banyak. Namun pada hakikatnya itu merupakan kewajiban bagi kita. Yang pertama kata Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, mukhalatatus shalihin. Bercampur, bergaul, berteman, duduk bersama dengan orang-orang soleh. Jadi kita berteman, bergaul, duduk bersama dengan orang-orang soleh, di situ ada keutamaan. Artinya mengandung khairun katsir, kebaikan yang begitu banyak. Jadi kalau kita bergaul, bercampur, duduk bersama, berinteraksi dengan orang-orang soleh, kenal kepada orang-orang soleh, itu di situ mengandung kebaikan yang banyak buat kita. Artinya ada kemaslahatan yang dapat kita ambil. Ada kepositifan untuk diri kita, bagi diri kita, yang akan mendatangkan keberuntungan buat kita kalau kita duduk bersama orang-orang soleh. Jadi beruntung kalau kita kenal. Beruntung kalau kita bisa duduk bersama mereka, bergaul bersama mereka. Gak cuman timbul permasalahan apa sih yang dimaksud, yang dikata dengan orang soleh itu. Wah, dia mah soleh. Istri yang solehah. Istrinya solehah. Oh, suaminya soleh. Ya. Suaminya si soleh, istrinya soleh. Pengertian soleh itu apa? Sehingga apakah kita sudah terbilang, sehingga apakah kita sudah termasuk mendapatkan kategori orang-orang yang soleh. Apakah orang yang soleh itu sholat doang udah soleh? Atau apakah wanita soleh itu ngaji doang, sono kemari udah dikata soleh? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang namanya soleh ay al-qa'imina bihuquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Yang namanya orang soleh itu adalah al-qa'imina, orang-orang yang al-qa'imina bi, menjalankan, qoma yaqumu bi, artinya melaksanakan,
Qama yaqumu bi artinya menjalankan. Menjalankan apa? Al-qa'imina bihuquqillah. Orang-orang yang dia sudah menjalankan hak-hak Allah Ta'ala. Menjalankan hak Allah Ta'ala berarti dari kita ini menjalankan kewajiban Allah. Menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kalau kita menjalankan kewajiban kita yang sudah memang difardukan oleh Allah Ta'ala kepada kita, berarti kita sudah menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu berkenaan dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita. Berbuat baik, mengerjakan amal soleh, salat yang 5 waktu, itu namanya kita menjalankan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan kita udah terbilang minal qa'imina bihuquqillah. Tapi enggak cukup di situ. Apakah kita sudah menjalankan perintah Allah Ta'ala, sholat, ngaji, ibadah-ibadah yang lain? Apakah sudah kita mendapatkan predikat soleh? Enggak cukup sampai di situ. Karena yang namanya orang soleh itu harus bisa dia menjalankan wa huquqil ibadi, hak-hak hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sama Allah kita laksanakan perintahnya, tapi hak hamba nggak kita jalani. Hak persaudaraan kita, hak pertemanan, hak pertetanggaan, pokoknya yang menyangkut kepada makhluk. Hamba Allah tunduk, taat, tapi kepada hamba Allah banyak kita berbuat salah. Ganggu tetangga kita, ganggu teman kita, berbuat jahat kepada sesama. Sekalipun ibadah sholat kita rajin, ngaji kita rajin, tapi kalau sama orang jahat belum dikategorikan orang tersebut orang soleh. Ada sebaliknya sama orang baik, suka ngebantu, baik sama teman, baik sama saudara, baik sama orang, tapi nggak menjalankan hak Allah. Sholat kagak, ibadah kagak. Itu juga tuh orang belum dikategorikan orang apa? Orang soleh. Belum dikata perempuan itu solehah. Nah sekarang kita yang tahu. Jadi kita udah soleh apa belum? Udah belum? Tetangga sebelah janda masih digodain sama kita. Udah tahu istri punya suami, godain juga. Tapi yang begitu dikata soleh itu orang. Kata soleh kita yang tahu. Udah soleh apa belum? Soleh jiddu toleh. Soleh itu lawanan daripada poleh. Jadi ada poleh, ada soleh. Kalau poleh ya kebalikannya. Tapi jangan kita jadi minat polihin.
Maunya kita minas solihin, jangan minat tolihin, jangan pakai tok. Nah, bercampur, bergaul, berteman dengan orang-orang soleh. Tapi kayaknya modelnya kayak antum nih orang soleh. Iya. Ya mereka tertoleh. Fadilatun, itu merupakan kebaikan yang banyak buat orang tadi yang bisa bergaul dengan orang-orang soleh. Mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan faidah dan manfaat bukan saja di dunia tapi juga sampai akhir. Almar'u ala dini khalil. Jadi kita ini jangan salah bergaul, jangan salah berteman. Almar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung agama temannya. Kalau temannya rajin sholat, orang soleh, insya Allah dia juga orang baik. Kalau kita pengen tahu si fulan dia orang baik atau bukan, falyanzur ahadukum may yukhalil. Lihat salah seorang di antara kalian, lihat sama kita, man yukhalil. Siapa yang dijadikan teman sama dia? Siapa yang dikawanin sama dia? Udah, kalau kita pengen nilai orang tuh orang baik, enggak, lihat temennya aja udah. Lihat aja temen. Ya. Lagi kita umpamanya pengen nyariin ya calon buat anak kita. Atau kita sendiri pengen nikah umpamanya, kudu diteliti dulu sama kita. Si fulanah bergaul, berteman sama siapa? Ya. Jadi kalau bergaul berteman sama yang temen yang ajeb-ajeb, oh ajeb-ajeb. Ya berarti dia juga suka ajeb-ajeb. Gitu aja. Gampang melihat orang. Ya. Karena kalau kita berteman dengan orang-orang yang saleh, al-muttaqina was-salihina, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan qurbatun ilallah. Sama juga itu merupakan penghambaan diri kita kepada Allah Ta'ala. As-suhbah al-mahmudah al-mashkurah. Perkawanan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan dalam kitab yang lain, Habib Abdullah beliau pernah mengatakan, kalau kita bercampur, bergaul sama ahlil khair, itu tazra'u fil qalbi mahabbatal khair. Kenal, dekat, bergaul sama orang-orang baik, tazra'u fil qalbi mahabbatal khair, dapat menanamkan di dalam hati kita mahabbatal khair, kecintaan kepada kebaikan. Bergaul sama orang yang ngaji, insya Allah kita demen ngaji. Bergaul sama orang yang suka banting gaple, insya Allah dia juga bakal apa? Oh. Ini kalau kita pengen jadi orang baik, pengen menambahkan kualitas amal kita, ibadah kita, biar kita bisa maksimal ibadah kita, ya tentunya bergaulnya sama orang-orang soleh. Karena tu'inu alal amal bil khair, bisa membantu kita untuk berbuat amal kebajikan. Jangan bergaul sama tukang copet, garong. Kita biar rajin sholat kita biar rajin ngaji kita, bergaulnya mau begitu. Kira-kira kita bakal keseret apa enggak? Keseret.
Bukannya kita nambah rajin, gue pengen nambah rajin sholat nih, gue deketin yang begitu. Salah. Tapi kalau kita bergaulnya sama orang yang asar, ahli syar, mujalasatahum taghrisu fil qalbi hubbasa, maka akan menanamkan di dalam diri kita, di dalam hati kita cinta yang namanya kejahatan. Wa hubbal amali bisyar, akan menumbuhkan rasa cinta kita untuk melakukan kejahatan. Al-mar'u ma'a man ahabba fid dunya wal akhirah. Kita di akhirat pengen sama siapa? Pengen sama ahli maksiat, sama apa pengen sama ahli khair. Kalau kita pengen sama ahli maksiat, al-mar'u ma'a man ahabba fid dunya wal akhirah. Siapa yang kita cintai, siapa yang kita idolakan, maka kau akan dikumpulkan di dunia dan di akhirat bersama orang yang kau cintai, bersama orang yang kau idolakan. Kita suka cinta kepada ahlul khair wassalah ma'aman ahab fid dunya wal akhirah. Engkau akan bersama orang yang kau cintai, siapa yang kau idolakan, siapa yang kau ikuti. Oh, orang baik. Insya Allah kita bakal bertemu dengan orang baik juga. Kumpul sama orang-orang baik. Begitu. Jadi jangan apa? Jangan sembarang kita bergaul, jangan sembarang kita berteman. Mukhalatatus salihina fadilatun. Bergaul, bercampur bersama orang saleh itu merupakan khairun katsir, kebaikan yang begitu banyak. Tapi kata Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, wal iktida'u bihim, namun mengikuti mereka. Jangan bergaul doang kita. Ngobrol bareng, ngopi bareng, majlas-majlas sampai jam 1 sampai jam 2 umpamanya. Yang menjadi kewajiban kita apa? Al-iktida'u bihim, kata Sayyidina Utsman. Ikutin mereka. Apa yang kita ikutin? Fi af'alihim, perbuatan mereka, tingkah laku mereka, gerak-gerik mereka kita ikutin. Itu kata Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, fardhatun, merupakan kewajiban buat kita. Cinta sama orang soleh, kita tahu orang soleh mah dia suka pakai apa? Auratnya ketutup. Bener gak? Auratnya nih, dengkulnya kagak ngablak, pusernya nggak kelihatan, tutup rapi. Setiap jalannya dia, langkahnya dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Setiap langkahnya dia akan melangkah ke tempat-tempat yang Allah Ta'ala ridhoi. Ikutin tuh yang begitu. Kenapa? Karena itu merupakan kewajiban buat kita. Jadi ikutin mereka. Jangan hanya sekedar, oh ente sama siapa, ngaji sama siapa, Kiai Anu, wah anak kenalan. Kenal doang, ngaji kagak. Nomor HP-nya aja ada tuh. Iya, ngundang doang maulid. Tapi ngajinya apa? Ngajinya kagak. Ikutin mereka. Gitu. Ya. Anak kecil kan begitu, kalau orang udah cinta, anak kecil nih, nonton film apa? Film apa dulu? Satria Baja Hitam. Sampai diikutin. Ntar dia begini, ikutin Baja Hitam. Ya, jadi apa yang dicinta itu pasti bakal dia diikutin. Kita juga cinta sama orang soleh, ikutin jejaknya orang soleh, ikutin perbuatannya orang soleh. Ya, itu begitu. Itu kewajiban buat kita. Ya. Bahkan kata Rasulullah, la tashab illa mu'minan. Jangan engkau kawani melainkan orang mukmin.
Wala yakul ta'amaka illa taqiyun. Jangan sampai makan makananmu itu melainkan orang yang makan makananmu itu adalah orang yang takwa kepada Allah. Orang soleh, ahli sholah wa taqwa, kalau datang ke rumah kita suatu kebahagiaan buat kita. Dimakan di rumah kita, ambil makanan kita, mendatangkan kebarokahan buat kita. Kita ambil, kita minum, kita suap akhar bekas mereka orang-orang soleh, kecipratan barokah buat kita. Kudu bangga, kudu seneng sama orang soleh yang datang ke rumah kita. Seneng nggak? Karena besok namu ke rumah antum nih. Kita kalau ngundang orang soleh nih, apalagi wali gitu. Orang yang udah ma'rifah sama Allah, subhanallah, datang ke rumah kita. Kita tahu dia pengen datang ke rumah kita, masak. Siapin minuman, siapin makanan, apa yang ada, siapin. Antum tahu apa faidah dan manfaatnya buat Sahibul Bait. Ulama-ulama dulu begitu. Datang orang-orang soleh, ahli sholah wa taqwa, apalagi wali min awliyaillah datang ke rumah kita, masak, sidain apaan, beli apa gitu. Sekalipun padahal yang dimakan nama itu orang mah cuma 1-2 macam. Kagak dibawa semuanya. Kalau kita kan minta plastik, bisa dibawa pulang nggak kira-kira? Benar gak? Udah kenyang di tempat, minta dibungkus pula. Itu model kita tuh. Itu kalau antum pengen tahu, mata yang pernah dipandang oleh orang soleh tadi, oleh wali min auliyah tadi, makanan yang dilihat, makanan yang dilirik, sekalipun nggak dicobain sama mereka, nggak dimakan sama mereka, itu kita makan buat anak keluarga kita, mendatangkan kebarokahan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dilirik, dipandang oleh siapa? Wali tadi, orang soleh tadi. Pokoknya siapin apa aja deh. Ya. Ini makan kagak, air juga kagak. Ya Allah. Kalau kita pas pulang, pengen pulang baru ngopi, ya ada bahas sih. Kemana aja antum mau nawarin kopi, air putih juga kagak keluar. Kalau basi-basi kita kan gitu. Ngopi dulu ya, maksudnya biar pulang nih tamu. Ngopi dulu ya, maksudnya biar apa kalau kita? Biar pulang lu namu lama banget di sini. Ngopi dulu ya, pagi bilang begitu. Ntar kan kita bilang nggak ada terima kasih mau pulang, kan begitu kalau kita modelnya. Bener nggak? Ada di sini orangnya. Yang mana? Yang mana? Kudu girang, kudu senang dengan kedatangan orang soleh, bergaul dengan orang soleh, mengikuti sepak terjang mereka, itu merupakan kewajiban buat kita. Itu. Biar makan makanan kita orang soleh, begitu. Jadi kalau mau bergaul, berteman, ya soleh apa enggak. Apalagi kita pengen nyari mantu, deh nggak usah lihat dulu nominal bulanan dia berapa itu, masuk kategori apa enggak. 3 juta dikit, di bawah UMR ya. Kalau mau bergaul, cari yang pertama al-aqlu. Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan demikian. Pertama, akal. Lihatlah akalnya. Kalau bodoh bergaul sama orang bodoh, jadi bodoh kita. Jadi bodoh kita. Ya. Wal khuluqul hasan, cari yang kedua akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Itu yang kita temenin. Wassalah, taat kepada Allah. Apalagi an la yakuna harisan 'ala dunya, jangan kita nyari teman orang yang rakus sama dunia. Kalau kita berkawan sama yang begitu, ya Allah, di otak kita nih yang ada dunia. Sampai mungkin lagi tidur ngigonya dunia. Ya.
Pokoknya kalau udah harisan ala dunia, cinta dunia sudah menguasai hatinya, orang yang begitu lupa yang namanya mati. Orang kalau lupa mati udah lupa yang namanya apa? Akhirat. Nah kita bakal kebawa sama orang yang semacam itu. Karena apa? Salah bergaul kita. Akhirnya kita lupa ngaji, lupa sholat, lupa ibadah, lupa baca Al-Quran sekalipun 1 ayat 2 ayat. Kenapa? Yang kita jadikan kawan orang yang salah. Gitu. Allah yakuna kadzaban, kata Imam Ghazali. Apalagi yang perlu kita temenin? Jangan kita temenin orang yang banyak bohong. Banyak bohong. Lagi orang tuh kalau udah punya istri 2 banyak bohongnya pasti. Bukan banyak bohongnya lagi, gudang bohong mungkin kali. Bener gak? Tapi emang kadang-kadang emang ada bohong yang dibolehin. Kayak orang punya istri 2, kalau nggak bohong kan habis kita dicakarin nih istri pertama. Udah bohong nggak? Nah, itu lain lagi bohongnya. Ini kadang ada bohong yang bisa ngerugiin orang lain. Bohong dengan sebab bohong kita rugi orang lain, haram hukumnya. Yang begini jangan kita ikuti. Karena bisa jadi kita juga jadi tukang bohong ntar. Udah lo bohong aja nggak bakal ketahuan. Diajarin sama temen kita. Besok kan begitu lagi. Udah nggak ketahuan ini, gua aja selamat sampai gini hari. Tuh, salah bergaul. Yang pertama itu kata Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi wajib bagi kita bergaul, berkawan, mengikuti sepak terjangnya orang-orang saleh. Wa tilawatul Qur'ani fadilatun. Dan membaca Al-Qur'anul Karim itu merupakan fadilah, satu keutamaan. Apa artinya? Khairun katsirun, mendatangkan kebaikan untuk kita. Baca Quran, paham kagak paham, ngerti nggak ngerti, dapat pahala. Karena dibacanya Al-Quran itu merupakan dianggap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacanya dianggap apa? Dianggap ibadah. Ya. Sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanatun. Orang kalau baca satu huruf daripada Al-Qur'anul Karim dicatat, ditulis kutibat lahu hasanatun, satu kebajikan. Sedangkan wal hasanah bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Jadi Quran yang kita baca satu huruf, satu kebajikan 10 kali lipat. 10 pahala kita dapat satu huruf. Ketika Nabi mengatakan demikian di hadapan para sahabat, siapa orang yang baca satu huruf, ditulis satu kebajikan, dan satu kebajikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harfun wahid. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu cuma satu huruf. Bal alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Akan tetapi alif harfun, alif satu huruf. Wa lamun harfun, lam satu huruf. Wa mimun harfun, mim satu huruf. Udah berapa huruf? Berarti berapa pahalanya? 30. 3 hasanah sama dengan 30 kebajikan kita peroleh. Cuman jangan mentang-mentang alif lam mim shadaqallah. Udah 30. Ini kayak orang tukang dagang kalau begini, hitung-hitungan nih. 30 coy gitu. Udah gue tutup, besok terusin lagi. Zalikal kitab shadaqallah. Wah, kebangetan yang begitu mah. Kapan hatamnya kalau begitu? Ya.
Kenapa kita kudu banyak baca Al-Quranul Karim sehingga Sayyidina Utsman beliau mengatakan fadilah, keutamaan, kebaikan, pahala yang begitu banyak. Lebih lagi daripada itu, Nabi pernah mengatakan Iqra'ul Quran. Baca, pelajari oleh kalian Al-Quranul Karim, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti bakal datang kapan? Yaumul qiyamah, hari kiamat, syafi'an li ashabihi. Dia akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan buat orang yang dulu pernah membaca. Ya Rob, stop, jangan masukin ke dalam neraka. Kenapa? Itu Quran bilang begitu karena dia pernah membacaku di alam dunia. Dia nggak lupa kepada kalamullah, ya Rob. Stop, jangan masukkan dia ke dalam api neraka. Ditolongin kita sama Quran. Tolongin sama Quran. Gitu. Makanya ya Allah, suatu kesedihan, suatu penyesalan yang sangat luar biasa kalau kita sampai buta, nggak bisa kita baca Al-Quranul Karim. Kagak ada waktu, nyesel. Apalagi sampai kita kagak bisa, kagak ngerti baca Al-Quranul Karim. Nyesel banget udah. Nyesel. Ngaku muslim, ngaku Islam, ngaku mukmin, beriman kepada kitabullah. Sedangkan itu Quran nggak pernah dibaca. Gimana dia mau beriman? Baca juga kagak. Pelajari juga kagak. Kagak ada waktu buat baca. Baca aja kagak bisa. Bagi kita, jangan malu-malu kalau kita belum bisa baca Al-Quran. Makhorijul huruf biar benar, tajwid biar benar. Jangan malu-malu kita buat baca Al-Quran. Kalau dulu mah kagak ada Iqra. Apa itu? Begituan belajar itu. Anak sekarang kagak bisa tuh baca gituan tuh. Ya. Kalau sekarang anak sekarang apa ya? Iqra. Kita yang belum bisa baca, kita yang belum lancar ngaji. Di mana pengajian Iqra Quran? Ustaz, saya belum bisa baca Quran nih. Gak usah Quran dulu, Iqra aja saya belum bisa. Iqra baca dari juz 1. Dari Iqra 1 kita baca. Jangan malu-malu. Ini kadang-kadang di belajar Iqra, si Iqra dibaca, dimasukin ke sini pengen ngaji. Pas dibuka, lu ngapain keluar? Masukin Iqra, bosan. Malu saya. Malu dia. Iqra-nya dimasukin ke mana? Pinggang. Karena malu. Jangan malu-malu, masih ada kesempatan buat kita. Sekalipun kita umpamanya susah banget nih bibir kita, lisan kita buat ngikutin guru kita, kalau ada kemauan, insya Allah bakal Allah Ta'ala kasih kemudahan biar kita bisa baca Al-Quran. Apalagi orang tua yang bisa ngajarin anaknya baca Al-Quranul Karim, nanti si orang tua diberikan taj. Taj itu adalah mahkota. Dipakein mahkota. Oh, kayak raja-raja gitu. Pakein di sini. Kayak Raja Majapahit. Nah, ada yang nanya, Rob, itu siapa itu yang pakai mahkota? Indah banget di kepala-kepala mereka. Mereka itulah orang tua yang dapat mengajarkan anak-anak mereka membaca Al-Quran. Tuh. Pokoknya kita jangan putus buat baca Al-Quran. Sempetin. Syifa'un min kulli da'. Obat daripada segala macam penyakit. Biar kita nggak pikun. Kita nggak mau kita kena penyakit pikun. Pikun ya Allah. Susah kena penyakit pikunnya. Baru kita naruh kunci di mana? Gue lupa di mana tadi naruh. Nggak usah yang tua-tua dulu. Kita yang muda kadang-kadang kita apa? Masya Allah, di mana? Kesel kita udah mati tuh kesel. Di mana tadi naruhnya ini kunci motor di mana? Perasaan digantungin di sini tuh kagak ada. Kita sogok kagak ada. Kantong celana. Ini dari tadi suka begitu kita. Itu salah satu pengobat biar kita kagak pikun sampai tua,
lazimin baca Al-Quran. Lazimin. Ini panjang ini, belum selesai ya. Nah, insya Allah 2 minggu yang akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin apa yang tadi kita sampaikan, kita bahas bersama. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelumnya mohon maaf bagi antum yang belum bayar kalender. Silakan malam ini mungkin ada yang bayar karena saya mau langsung store ke Walid. Al-Fatihah.